Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat terkasih, selamat berjumpa lagi di hari Minggu ini, Minggu Paskah ketiga. Apa kabar panjenengan sedaya? Tentu kita sama-sama berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan senantiasa berlimpah rasa syukur dalam keadaan apapun. Sebagai informasi awal, ibadah kita saat ini akan menggunakan lagu-lagu dari Kidung Pasamuan Jawi atau KPJ. Jemaat sekalian, kita patut bersyukur karena sebagai umat Tuhan, kita bisa ikut mengambil peran dalam memutus penyebaran virus yang mewabah ini. Peran apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak. Salah satunya? Ya, salah satunya adalah seperti yang panjenengan lakukan saat ini. Beribadah di rumah, di tempat kita masing-masing, bersama keluarga. Beribadah minggu bersama keluarga akan meningkatkan kesadaran bahwa keluarga adalah gereja. Inti setiap kebaktian atau ibadah adalah koinonia, perhimpunan, dan eukaristia atau pengucapan syukur. Seperti tertulis di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20, Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita masuki ibadah ini dengan bernyanyi Sumangga Sowan Gusti KPJ 29. Srono kidung pamu
menyanyikan ayat yang kedua. Tiang pracoyo nyawiji, haleluya, ing tresno tulus yakti, haleluya. Pun juga umat Kristiani dimanapun berada, kita patut bersyukur bahwa pada hari Minggu ini kembali kita diperkenan oleh Tuhan untuk membangun peribadatan dari rumah dan keluarga kita masing-masing. Karena itu marilah ibadah ini kita mulai, kita mengkhususkan waktu kita, dan kiranya dari kedalaman hati kita masing-masing terlahir pengakuan yang demikian. Pertolonganku datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Yesus Kristus Sang Putra. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup boleh kita lalui, meskipun tentunya sebagai bagian dari umat manusia di dunia ini kita merasakan keprihatinan saat ini. Namun jika kita melihat diri dan kehidupan kita, seringkali muncul godaan dalam perjalanan hidup ini untuk kita menjauh dari Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di peristiwa-peristiwa hidup yang seringkali mendatangkan duka cita, kegalauan, kegelisahan, kita sering tergoda untuk menjauh dari jalan Tuhan. Karena itu mari kita datang kepadanya, kita satukan hati kita, kita mengakui segala dosa kita, dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami yang datang di hadapan-Mu bukan dengan kesempurnaan diri dan kehidupan kami, melainkan dengan kelemahan, keberdosaan kami semua. Sungguh kami dapat merasakan cinta-Mu, namun bersama dengan itu pula, dengan kerendahan hati kami mengakui kami kurang mampu mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Karena hanya pengampunan Tuhan yang membawa pengharapan dan sukacita sejati di dalam kehidupan setiap insan. Dengan penuh kerendahan hati pula, kami memohon kekuatan sejati dari sorga, agar di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, kegelisahan, kami tetap Tuhan mampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin akan cinta-Mu dan kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
serta umat Kristiani dimanapun berada. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa, kelemahan, kekurangan kita di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Karena itu Alkitab di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 5 sampai 8 memberikan kesaksian yang demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Syukur kepada Allah. Aku duwe pamarto, Yesus Kristus asmanya, kang wis ngorbankan sarira, ngruwat aku sing dosa. Satuhu Gustiku, Yesus Kristus pamartaku, tak puji terus sing kalbu. Aku duwe pamarta, nyata murwat pangrenya, lamun pepeteng limputi Gustiku kang luari. Satuhu Gustiku, Yesus Kristus pamartaku, tak puji terus sing kalbu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih semuanya. Pagi hari ini bacaan untuk firman kita pada hari ini diambil Lukas 24 dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau telah menuntun kami untuk kami beribadah, Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mohon urapilah pendengaran kami, Tuhan, agar kami mampu mendengar dengan bijaksana dan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mohon beri urapi juga Bapak Pendeta Abednego yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta hanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35.
Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, terhalangnya pandangan mata kita bukan saja bisa dialami secara fisik, tetapi juga bisa dialami secara spiritual. Banyak hal yang dapat menyebabkan
buramnya mata rohani kita. Keputusasaan yang tak berkesudahan, kekecewaan yang tiada hilang, jiwa merana yang tak kunjung mereda, kebencian yang tak kunjung padam, maupun kegamangan yang berlarut-larut merupakan penyakit yang bisa memburamkan mata rohani kita. Seperti di dalam bacaan kita tadi, betapa menarik ketika kita mengikuti alur atau kisah dari bacaan kita tadi. Ada pengikut Kristus yang bercakap-cakap, dan ketika Kristus datang membersamai perjalanan mereka, mereka tidak mengenalnya. Rupa-rupanya mata rohani mereka menjadi buram oleh karena peristiwa-peristiwa yang baru saja dialami dalam persekutuan mereka. Selain itu, ada pemahaman-pemahaman mereka sendiri yang menguasai cara pikir mereka. Dan itu juga ikut menghalangi pemahaman mereka tentang karya dan kehendak Allah di dalam kehidupan dan bagi mereka semua. Hal ini nampak sekali dari isi percakapan mereka, di mana mereka masih memiliki rasa putus asa, kecewa tentang peristiwa kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus. Karena apa? Mereka punya pemahaman. Dan itu nampak dalam bacaan kita tadi, khususnya ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Pemikiran dan pemahaman mereka dikuasai oleh pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Karena itu, dalam percakapan dan perjalanan bersama Kristus pada waktu itu ke Emmaus, mereka ditegur oleh Kristus dengan sangat keras. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini teguran yang cukup keras. Apakah kemudian mereka segera paham bahwa yang bersama mereka itu Kristus? Ternyata belum. Jadi kita bisa melihat betapa saat peristiwa-peristiwa yang mendatangkan kekecewaan, kegelisahan dalam hidup mampu menutup mata rohani seseorang dengan begitu rupa. Dan menarik kalau kita mengikuti kisah ini, seolah-olah Yesus Kristus membiarkan itu terjadi. Seolah-olah Yesus membiarkan pergumulan dan cara pandang manusiawi menguasai pengikutnya. Mengapa ketika Yesus datang bersama-sama dengan mereka tidak segera saja mengatakan ikut aku begitu? Tidak. Tapi seolah-olah Yesus membiarkan para muridnya, para pengikutnya dikuasai oleh pemahaman mereka sendiri, dikuasai dengan kegelisahan, dikuasai dengan kekecewaan atas peristiwa hidup yang dialami, dan dikuasai dengan tanda tanya yang besar tentang Tuhan dan kuasanya.
Sekali lagi seolah-olah Yesus membiarkan itu terjadi. Lantas pasti menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus membiarkan pengikutnya ada di dalam proses, merasakan kegelisahan, merasakan kekecewaan, dikuasai oleh pemahaman manusiawinya. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Nampak dalam bacaan kita, Yesus ingin para pengikutnya merasakan, mengalami penyertaan dan perjumpaan dengan Tuhan secara alami. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, Yesus ingin para pengikutnya merasakan dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan, secara alami, merasakan penyertaannya secara proses yang manusiawi. Karena dengan proses yang manusiawi, dengan proses yang alami, ketika kita menghadapi problematika hidup, kemudian kita merasakan betapa Tuhan membersamai perjalanan kita, akan lahir kesadaran dan menumbuhkan pengharapan baru. Dan itu semua memberanikan para pengikutnya untuk terus melangkah maju di dalam kehidupan. Yesus ingin proses itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya miliknya. Yesus bisa menyatakan langsung kuasanya ketika membersamai mereka. Mereka membahas tentang peristiwa yang baru terjadi. Yesus bisa tiba-tiba mengatakan, iku ngono aku, begitu kalau dalam bahasa Jawa. Tapi itu tidak dilakukan Yesus. Yesus ingin umat miliknya berproses dalam kehidupan ini, merasakan suka duka kehidupan, merasakan beratnya perjalanan hidup ini dengan satu tujuan, setiap pengikutnya dapat merasakan dan mengalami penyertaannya yang sungguh indah dan dipenuhi kasih itu dalam kehidupan setiap umat percaya milik Tuhan. Dan itu semua akan mampu menumbuhkan kesadaran dan pengharapan baru bagi setiap umat percaya miliknya. Hal yang kedua dan yang terakhir yang menjadi perenungan kita. Dari bacaan kita ini kita dipanggil untuk meneladan hal positif dari pengikut Yesus saat itu. Memang mata rohani mereka tertutup dengan keprihatinan, kesedihan, kekecewaan. Tetapi dalam keadaan yang nyaris putus asa itu pun, kita bisa melihat betapa mereka tetap memiliki kepedulian kepada sesamanya. Mereka yang mengira Yesus sebagai orang asing, dalam keputusasaan mereka, dalam kegelisahan mereka, dalam kesedihan mereka, mereka tetap peduli kepada sesamanya. Perhatikan sikap mereka terhadap, dalam tanda kutip, orang asing yang bersama-sama dengan mereka. Mereka menawarkan, bahkan memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam bahasa yang bebas dalam kehidupan kita, wis to, ojo nutukne lakune sik, ngaso dhisik di sini. Mereka menawarkan, bahkan memberikan pelayanan yang terbaik. Inilah hal yang sederhana namun sangat bermakna dalam situasi kehidupan saat ini. Apa itu? Peduli dan mau membuka diri, memberikan pertolongan meskipun sederhana bagi sesama yang membutuhkan. Sikap yang patut kita kembangkan
di tengah keprihatinan hidup saat ini, di tengah beratnya kehidupan saat ini, kita dipanggil menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mau untuk belajar mewujudkan kepedulian dan pertolongan di dalam kehidupan kita semua, agar kebaikan boleh terus ditebarkan dan pengharapan boleh terus tumbuh dalam diri setiap insan. Mari kita saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban kehidupan ini, karena dengan itulah kita melakukan kehendak Tuhan. Dimuliakanlah namanya dan diberkatilah umatnya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperbarui ikrar kita melalui pengakuan iman rasuli. Dan dengan tangan kanan ada di dada kiri kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur dan bahagia kita dengan bersama-sama mempersembahkan apa yang sudah kita punyai yang berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mendasari persembahan itu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersama-sama mempersembahkan apa yang kita miliki. Kita menyanyi dari KPJ nomor 165 ayat 1 dan 2.
Satya srana mun pangati mereka mulyane Gusti. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Kunjo Allah kang maluhur kawula saos syukur kebabaring raos hormat wetan sari nimat dalah kesal kula mugi kagem dening Gusti dadya lantaraning berkah tumrap mring tiyang kathah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini bersama kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Dan doa syafaat ini nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, dalam segala hal, Engkau memanggil kami untuk mengungkapkan syukur kami, karena memang seluruh bagian hidup ini merupakan karya Tuhan yang pasti indah bagi setiap kami yang mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena itu mewujudkan syukur kami di dalam peribadatan minggu kami, di keluarga atau di rumah kami masing-masing, kami mengumpulkan persembahan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pelayanan Tuhan di tengah dunia ini. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi setiap umat milik-Mu di dalam karya keseharian mereka masing-masing. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukan setiap karya kami di dalam kehidupan di tengah situasi yang sulit dan berat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak menegakkan kami. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Mampukan kami Tuhan untuk terus berusaha, untuk terus berkarya di dalam kehidupan ini, sehingga melalui apa yang kami lakukan, berkat-berkat Tuhan boleh turun atas kami semua. Kami mendoakan pada hari ini saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami sungguh berharap akan jamahan tangan-Mu bagi saudara-saudara kami, warga jemaat, umat Kristiani dimanapun berada yang sedang sakit. Tolong Tuhan, jamahlah mereka, berikanlah kekuatan, penghiburan dan pengharapan untuk dapat meyakini akan setiap karya kasih Tuhan dalam keadaan hidup apapun juga.
Kami yakin Tuhan menguatkan mereka semua. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada pekan ini berulang tahun. Kiranya syukur boleh senantiasa diwujudkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga berkenan menganugerahi mereka dengan sukacita, kesehatan, keberhasilan dalam hidup. Sehingga melalui kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini, kami semua boleh belajar untuk mampu dan mau bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen milik-Mu dimanapun berada, di tengah keprihatinan kehidupan saat ini, kami tetap bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan senantiasa memberkati dan membersamai perjalanan kehidupan keluarga-keluarga milik-Mu. Kiranya kedamaian, ketentraman, kecukupan atas segala kebutuhan boleh terwujud di dalam kehidupan keluarga-keluarga milik-Mu. Dan melalui kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan, kiranya kasih Tuhan boleh terpancar bagi sesama di dalam kehidupan ini dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk kegiatan gereja kami, baik di jemaat kami maupun untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Dalam situasi hidup saat ini, kami serba terbatas dalam melakukan kegiatan gerejawi kami. Namun kami yakin dan percaya ini semua tidak menggoyahkan, tidak mengurangi iman dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena sungguh nyata Tuhan telah lebih dahulu bahkan senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Kiranya gereja-gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan milik-Mu dapat tetap mewujudkan kehidupan persekutuan yang indah dan dapat menjadi jalan berkat bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan terhadap upaya mengatasi wabah penyakit yang saat ini sedang merebak di tengah kehidupan kami umat manusia ciptaan-Mu. Berkati semua yang terlibat langsung di dalam penanganan wabah penyakit ini. Pun juga berkati kami semua untuk dapat dengan penuh tanggung jawab dan disiplin bersyukur dan menanggung jawabi kehidupan anugerah Tuhan ini dengan melakukan himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, pun juga peraturan-peraturan demi kesehatan kami semua. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga keprihatinan hidup yang ada ini berganti dengan indahnya kehidupan oleh karena kasih dan rahmat Tuhan bagi kami semua. Demikianlah doa-doa yang mampu kami ungkapkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Semua doa kami, baik yang mampu kami ungkapkan, maupun yang masih ada di dalam relung hati dan batin kami masing-masing, ingin kami ungkapkan, kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, peribadatan kita pada hari Minggu ini akan berakhir. Namun ingatlah, ibadah sejati adalah segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita memasuki hidup anugerah Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah menegakkan dan meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Gusti kula puji kang mranata gesang kula rini matan kelayan katresnan mila kula pasrah pangrehnya Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.